Kalau kita sepakat bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka kita juga harus sepakat bahwa seluruh definisi dan penetapan hukum dalam Islam bisa diadopsi dan dipahami oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang berakal dan bisa berpikir dengan berbagai tingkat pemikiran dan pemahaman mereka. Kalau orang bodoh saja masih dibebankan hukum akibat kebodohannya, apakah lagi orang yang memiliki tingkat wawasan dan kecerdasan yang mumpuni? Tentulah lebih besar lagi konsekuensi yang dibebankan terhadap mereka. Para dai itu adalah orang yang cerdas dan dituntut untuk berpikir dan bertindak cerdas. Oleh karena itu, para dai harus selalu optimis dan berpikir positif ketika melihat suatu masalah. Fokus pada peluang, bukan sibuk pada tantangan. Pandai memanfaatkan kekuatan, bukan justru meratapi kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya agama yang manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh umat Islam itu sendiri sebagai pemeluknya, akan tetapi juga dirasakan oleh seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik ia mengakui adanya Allah sebagai Tuhan, penguasa alam semesta, maupun tidak karena kebodohannya. Kalau kita sepakat bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka kita juga harus sepakat bahwa seluruh definisi dan penetapan hukum dalam Islam bisa diadopsi dan dipahami oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang berakal dan bisa berpikir dengan berbagai tingkat pemikiran dan pemahaman mereka. Kalau orang bodoh saja masih dibebankan hukum akibat kebodohannya, apakah lagi orang yang memiliki tingkat wawasan dan kecerdasan yang mumpuni? Tentulah lebih besar lagi konsekuensi yang dibebankan terhadap mereka. Para dai itu adalah orang yang cerdas dan dituntut untuk berpikir dan bertindak cerdas. Oleh karena itu, para dai harus selalu optimis dan berpikir positif ketika melihat suatu masalah. Fokus pada peluang, bukan sibuk pada tantangan. Pandai memanfaatkan kekuatan, bukan justru meratapi kelemahan. Ibarat suatu gelas yang berisi air setengah, orang-orang pesimis melihat gelas tersebut sebagai gelas yang setengah kosong. Sebaliknya, seorang yang optimis melihatnya sebagai gelas yang setengah berisi. Sekali lagi, orang optimis itu selalu melihat peluang dan potensi, bukan kelemahan dan tantangan dalam setiap masalah yang dia hadapi. Mungkin sekilas kita memahami teori motivasi ini, tapi terkadang kita lalai mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam aktivitas amal dakwah kita. Kita paham manusia begitu menginginkan harta, tapi kita gagal memahaminya sebagai peluang dan kekuatan, sehingga definisi dan penetapan hukum kita mendefinisikan mereka sebagai manusia-manusia tamak. Kita paham manusia begitu mencintai perniagaan, sawah dan ladang, tapi kita sibuk menjadikannya tantangan dan kelemahan, sehingga kita lebih menghargai ahli agama yang sibuk beribadah, tapi tidak peduli dengan lingkungan sosial, daripada seorang hartawan yang tidak pandai agama tapi dermawan. Padahal kita harus adil pada setiap makhluk ciptaan Allah, karena masing-masing mereka punya potensi sendiri dalam mengabdikan diri pada mekanisme alam dan mempunyai kelemahan sendiri dalam mengaktualisasikan dirinya meraih rahmat Tuhan. Kita sudah tidak adil pada tataran niat, bagaimana kita bisa adil pada tataran amal? Kita paham manusia begitu mencintai wanita dan anak-anak, lalu kita sibuk menghardik mereka yang berpoligami sebagai manusia-manusia pemuja hawa nafsu. Tapi pada saat yang sama kita bertoleransi kepada laki-laki beristri satu, tapi mereka adalah orang-orang yang membiarkan dan tidak pernah memikirkan solusi bagaimana rusaknya sistem sosial, pergaulan laki-laki dan perempuan. Bahkan mereka cenderung jatuh dalam perbuatan keji dan kezaliman. Kita paham manusia mencintai dunia, tapi kita lalai memahaminya sebagai peluang dan kekuatan agar mereka menjadi khalifah-khalifah yang dapat memakmurkan bumi ini. Kita malah mendikotomi nafsu mereka mengejar dunia dan menghardiknya sebagai manusia-manusia serakah. Dijadikan indah pada pandangan manusia,
kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Adakah di dalam ayat tersebut Allah menghardik manusia? Ayat tersebut justru memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah sifat dasar manusia yang justru harus dijadikan sebagai potensi dan peluang, bukan sebagai hambatan dan tantangan. Bagaimana kita bisa adil dalam tataran amal kalau kita sudah tidak adil pada tataran niat? Allah saja tidak menghukum manusia pada tataran niat. Mengapa kita bukan pemilik jiwa manusia sudah menghukum manusia secara berlebihan? Definisi dan penetapan hukum kita diciptakan untuk mengkebiri niat mereka, padahal niat akan menjadi dosa ketika lahir menjadi perbuatan yang zalim terhadap sesama dan bermaksiat kepada Tuhannya. Selebihnya niat adalah hasanah, bekal yang dianugerahkan Sang Maha Kuasa, justru menjadi lentera dan penunjuk arah bagaimana sang manusia memerankan dirinya sebagai khalifah, memakmurkan bumi ini, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, saya menggugat definisi ikhlas kita, karena definisi ikhlas kita mengkebiri sifat dasar manusia. Oleh karena itu, saya menggugat definisi cinta kita, karena definisi itu tidak mendudukkan manusia pada naluri alamiahnya. Oleh karena itu, saya menggugat penetapan hukum kita terhadap musik, karena penetapan hukumnya musik haram menjadikan kita abai terhadap fitrah manusia. Oleh karena itu, saya menggugat semua definisi dan penetapan hukum kita yang abai terhadap fitrah dasar dan naluri alamiah manusia. Manusia memang akan berpulang ke haribaan Tuhannya, tapi tujuan penciptaannya adalah memakmurkan bumi ini dalam ketundukan kepada Tuhannya. Di tangan kita lah para da'i yang dianugerahi kecerdasan untuk menuntun dan mengarahkan mereka dan memanfaatkan potensi dan kekuatan mereka untuk mewujudkan itu semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.